Halo, assalamualaikum semua. Melanjutkan video sebelumnya yuk. Langsung aja ke ceritanya, sebelum itu bantu subscribe, like, dan komennya dulu. Oke, langsung ke ceritanya. Banyak tatapan yang berisi beberapa keingintahuan pada dua orang yang berdiri di area kosong. Itu Xiaoyan hampir dikenal oleh semua orang di dalam Kekaisaran Jiamah. Banyak orang hanya mendengar tentang orang legendaris ini yang berani bersaing dengan seluruh sekte mistik laut dengan kekuatannya sendiri. Semua wajah yang hadir sekarang dipenuhi dengan serius. Sekarang setelah mereka cukup beruntung menyaksikannya berkelahi dengan mata kepala sendiri, mereka ingin tahu apakah rumor yang merajalela benar atau tidak. Apakah pemuda ini yang bahkan belum berusia 20 tahun benar-benar memiliki kekuatan untuk membunuh dua uang? Tangan Mutai bersilang di depan dadanya seperti pagoda besi berwarna hitam. Dia berdiri diam, tetapi memancarkan ki yang kuat dan keras meski tidak marah, menekan orang ke titik di Dari ki yang dipancarkannya, kekuatannya jelas jauh melebihi milik Mengli. Menurut dugaan Xiaoyan, pria parubaya dan besar ini mungkin sudah mencapai puncak kelas Doling. Mutai saat ini juga menatap Xiaoyan yang telah menarik penguasa hitam besar dengan penuh minat. Ini karena ketika penguasa muncul sebelumnya, Mutai merasakan bahwa tubuh Xiao yang sebenarnya sedikit tenggelam. Jelas berat penguasa ini tidak bisa diremehkan. Kakinya tiba-tiba menginjak tanah dan dua garis retak mulai menyebar dari kakinya. Akhirnya ia dengan cepat diaglomerasi menjadi lingkaran besar. Lingkaran itu secara kebetulan melingkupi Xiao yang di dalamnya. Kedua, kekuatanmu tidak lemah. Saya khawatir Anda akan menyebabkan beberapa kerusakan pada area sekitarnya yang akan sedikit menyusahkan. Toh memperbaiki barang juga membutuhkan sedikit uang. Lingkaran ini akan menjadi batas. Siapapun yang dipaksa keluar dari lingkaran ini akan kalah. Namun saya akan mengingatkan Anda beberapa hal terlebih dahulu. Ini bukan kontes hidup dan mati, oleh karena itu tidak perlu bertarung sampai orang lain mati. Jika wakil komandan Mengli sayangnya dilumpuhkan oleh Xiaoyan, kemana saya akan pergi dan menemukan wakil lain dengan pemberitahuan sesingkat itu? Sudut mulut Mengli sedikit berkedut ketika dia mendengar tawa Mutai yang menyembunyikan nada mengejek. Dia juga tahu bahwa dalam Sen Gui Pes ini, dia dan Mutai pada dasarnya seperti api dan air yang tidak bisa bergabung. Namun dia tidak berharap bahwa yang terakhir itu sebenarnya tidak akan memberinya wajah di depan umum. Mengli mendengus dingin. Tatapannya gelap dan dingin saat beralih ke Xiaoyan. Pisau besar berwarna merah darah sedikit bergetar dan doki kuning tua dengan cepat membungkusnya. Segera aroma samar darah meresap keluar dari pedangnya. Xiaoyan menghela napas dalam-dalam. Dia memegang gagang penguasa Suan berat dan fokus pada Mengli di seberangnya yang wajahnya dipenuhi dengan niat membunuh. Dia hendak menyerang ketika suara Yao Lao tiba-tiba terdengar dari dalam hatinya. Izinkan aku, jangan buang waktu lagi. Tinggalkan Kekaisaran Jiamah sesegera mungkin untuk menghindari lebih banyak masalah muncul. Oke, guru, baiklah. Xiaoyan mengangkat bahu dengan tak berdaya. Dia hanya bisa melupakan pemikiran mengambil kesempatan untuk mencoba menggunakan Sky Fire 3 Mysterious Change. Di bawah tatapan aneh orang-orang di sekitarnya, dia perlahan menutup matanya. Hah? Orang yang sangat arogan. Ketika dia melihat kuda-kuda Xiaoyan ini, Mengli segera menjadi geram. Mengingat statusnya, kapan dia pernah dipandang rendah seperti itu. Saat itu, pasir kuning mulai melonjak di sekitar gerbang kota. Kehadiran ganas yang naik dari dalam pasir kuning menyebabkan tentara bayaran di sekitarnya yang mengamati, buru-buru mengambil beberapa langkah mundur. Pasir kuning berangsur-angsur menghilang dan Mengli yang seluruh tubuhnya terbungkus lapisan doki armor berwarna kuning muncul di hadapan semua orang. Mata Mengli menatap tajam ke Xiaoyan yang matanya tertutup. Tubuhnya diam sesaat sebelum tiba-tiba kakinya menginjak tanah dan tubuhnya seperti bola meriam yang muncul di depan Xiaoyan dalam beberapa kilatan. Pisau berdarah di tangannya membawa aura yang tajam dan membunuh saat itu langsung merosot ke bawah seolah-olah dia sedang membelah tanah. Pisau do teknik berdarah orang ini telah menjadi semakin dekat dengan puncak. Bahkan bintang 4 biasa Doling akan kesulitan menerimanya. Taimu tidak bisa menahan sedikit kerutan saat dia merasakan tekanan ekstrim dari kekuatan pisau yang sedang turun.
Tatapannya segera berbalik ke arah Xiaoyan yang matanya masih tertutup seolah-olah dia tidak mendengar apa-apa. Dia bergumam apa yang orang ini lakukan. Dari pengamatan saya, napasnya tampaknya hanya sekitar Dadoushi. Jangan bilang ini kekuatannya sebenarnya. Xiaoyan perlahan membuka matanya saat suara angin yang tajam dan kencang membuatnya dikenal di atas kepalanya. Pada saat itu nyala api berwarna hijau dan putih muncul di dalam matanya yang gelap dan hitam. Wajah Meng Li yang dipenuhi dengan niat membunuh menjadi kusam saat tatapannya menyapu sepasang mata Xiaoyan. Namun pisau berdarah di tangannya tidak ragu-ragu dengan kejam menyerang kepala Xiaoyan. Bang! Tangan Xiaoyan terangkat dengan lembut. Penguasa berat Sichuan yang besar tiba-tiba bergerak ke atas dan bertabrakan dengan pisau berdarah yang berisi kekuatan ganas. Segera percikan api terbang dan riak energi yang terlihat dengan mata telanjang dikeluarkan dari tempat kedua senjata melakukan kontak, mengangkat gelombang pasir berwarna kuning dari tanah. Xiaoyan memegang penguasa Sichuan berat dengan satu tangan, sedangkan pisau berdarah Meng Li dengan kuat menempel pada tubuh penguasa. Namun terlepas dari seberapa memerahnya wajah Meng Li, berapa banyak kekuatan yang dia tambahkan, penguasa itu tampaknya telah memadat di udara dan tidak bergerak sedikit pun. Wajah Meng Li yang memerah dan bernapas cepat hampir terlalu ekstrim jika dibandingkan dengan wajah tenang Xiaoyan, yang napasnya bahkan tidak memiliki sedikit pun kekacauan. Kekuatan yang kuat dan tampaknya tiba-tiba muncul dari dalam tubuhnya. Metode Xiaoyan untuk menyembunyikan kekuatannya sangat unik. Hanya melihat kinya siapapun hanya akan memperlakukannya sebagai Dadoushi. Alis Mutai berkedut tanpa sadar ketika dia melihat Xiaoyan yang tenang ketika dia memuji. Para tentara bayaran dan tentara di sekitar gerbang kota Aga terkejut ketika mereka melihat Xiao yang memblokir serangan ganas Meng Li dengan blok yang ceroboh. Xiaoyan perlahan mengangkat kepalanya. Dua api berwarna berbeda menari dengan lembut di matanya. Senyum dingin meringkuk dari sudut mulutnya. Tangan kanannya bergerak seolah-olah melewati bunga untuk memetik daun saat ditekan ke dada Meng Li dengan cara seperti kilat. Telapak tangannya agak melengkung dan kekuatan tiba-tiba meledak. Dada Meng Li terasa seperti dihancurkan oleh batu seberat 500 kg. Dia segera meludahkan seteguk darah segar saat tubuhnya terbang mundur. Akhirnya dia menabrak tembok kota. Segera dia meludahkan seteguk darah segar lagi. Tubuhnya meringkuk seperti keong. Douki armor di tubuhnya telah hancur berkeping-keping dengan satu pukulan. Tangan Meng Li menyeka noda darah dari sudut mulutnya. Wajahnya menunjukkan ekspresi tidak percaya. Bukankah pemimpin sekte tua mengatakan bahwa kekuatan orang ini telah sangat menurun? Kenapa dia masih begitu kuat? Semua orang di gerbang kota terdiam ketika mereka melihat Meng Li yang dipukul keluar dari batas lingkaran dengan satu serangan. Orang yang kuat dari kelas Duoling akhirnya kalah dan langsung muntah darah setelah hanya satu pertukaran. Pria muda yang belum berumur 20 tahun ini benar-benar menakutkan. Mutai perlahan menghembuskan udara. Dia menatap Xiaoyan yang berdiri diam setelah menarik telapak tangannya dan tidak bisa menahan gumaman di dalam hatinya. Xiaoyan menoleh dan api hijau dan putih di matanya dengan cepat menghilang. Sama seperti dia telah mendapatkan kendali atas tubuhnya, suara Yao Lao tiba-tiba terdengar dari hatinya. Xiaoyan, pergi dari sini dengan cepat. Jangan menunda lagi. Cepatlah. Xiaoyan awalnya terkejut ketika dia mendengar suara Yao Lao. Wajahnya segera berubah tanpa sadar dan hatinya juga tiba-tiba menjadi cepat. Dari kata-kata Yao Lao yang menunjukkan kepanikan. Keringat dingin muncul di dahinya. Pikiran di hatinya bergulir dengan cepat. Saat itu, bahkan ketika berhadapan dengan Dou Song Yunsan, Yao Lao tampaknya tidak sedikit pun takut. Mengapa dia benar-benar menunjukkan emosi seperti itu di dalam hatinya sekarang? Mulut Xiaoyan tiba-tiba terasa agak kering. Dia tidak berani bertanya lagi. Penguasa berat di tangannya dengan cepat disimpan dalam cincin penyimpanannya. Ketika dia berbalik ke arah Mutai dan bertanya, Panglima tertinggi Mutai, bolehkah aku tahu kalau aku bisa pergi sekarang? Tentu saja saya sudah mengatakan bahwa selama Anda bisa mengalahkan Meng Li, Anda diizinkan masuk dan meninggalkan Shen Gui Pes ini. Mutai tertawa terbahak-bahak. Terima kasih banyak. Xiaoyan tertawa pelan. Segera dia berjalan langsung menuju kota sambil diawasi oleh ratusan orang di sekitarnya. Ketika dia hendak memasuki terowongan hitam yang gelap, langkah kakinya tiba-tiba berhenti.
Fokus melihat perhatian tempat pada saat ini, bisikan pribadi di sekitarnya segera menjadi sunyi ketika Xiao Yan menghentikan langkahnya. Banyak tatapan memanas menatap sosok kurus pria muda itu. Mata beberapa wanita bahkan dipenuhi dengan pemujaan yang memuja yang membuat orang tak bisa berkata-kata. Komandan Mutai, aku akan membalas budi kepada klanmu di masa depan. Xiao Yan memiringkan kepalanya ke arah Taimu yang sedikit tertegun dan berkata dengan suara yang dalam. Mutai kosong sesaat sebelum tersenyum. Seseorang benar-benar memiliki ketenangan pikiran ketika berbicara dengan orang yang cerdas. Wakil Komandan Meng Li, tatapan Xiao Yan berbalik ke wajah merah cerah Meng Li. Pandangan Xiao Yan kemudian perlahan-lahan menyapu beberapa ratus orang di gerbang kota. Dia terdiam sesaat sebelum tiba-tiba berbalik. Tubuhnya menghilang ke kegelapan dengan tenang dan bebas. Namun suaranya yang samar itu diam-diam dipancarkan. Bantu aku memberitahu Yun San. Dalam 2 tahun atau paling lama 5 tahun, aku Xiao Yan akan kembali. Ketika saat itu tiba, katakan padanya untuk mencuci lehernya. Aku Xiao Yan secara pribadi akan mengambil hidupnya untuk mengakhiri dendam hari ini. Ketika semua orang di gerbang kota mendengar suara samar yang perlahan-lahan ditransmisikan. Bahkan wajah Mutai tanpa sadar berubah sepenuhnya tanpa ekspresi. Meminta Do Song yang kuat untuk mencuci lehernya. Pria muda ini sepertinya adalah orang pertama yang memiliki kebanggaan dan kepercayaan diri dalam Kekaisaran Jiama. Seorang pemuda berjubah abu-abu perlahan berjalan keluar dari gerbang kota barat Sen Hui Pass. Dia berdiri di luar parit dan mengangkat matanya untuk menatap pegunungan di kejauhan. Setelah itu, dia menoleh dan melihat kota perbatasan Kekaisaran Jiama ini. Begitu dia pergi dari sini, dia benar-benar akan dapat berkeliaran bebas di langit yang tinggi dan lautan. Dunia di luar pasti akan lebih menarik daripada kerajaan ini. Sekitar setengah jam setelah pemuda berjubah abu-abu itu menghilang, udara gelap aneh dan tiba-tiba muncul di langit di atas Sen Hui Pass. Udara hitam berlama-lama di langit seolah-olah memiliki oleh roh, seperti hantu. Untuk beberapa waktu udara hitam bergerak bolak-balik di langit di atas Sen Hui Pass tempat Xiao Yan bertarung sebelumnya. Tiba-tiba itu tersapu oleh angin saat menuju ke arah yang sama dengan yang telah dilalui Xiao Yan. Setelah berjalan dengan tenang untuk waktu yang lama, Xiao Yan akhirnya tidak bisa menahan keraguan dalam hatinya saat dia bertanya dengan lembut. 2 menit setelah Xiao Yan berbicara, desahan lembut bisa terdengar. Yao Lao tertawa getir ketika dia bergumam. Benar-benar tak terduga bahwa orang-orang ini hadir di dekat Kekaisaran Jiama. Mereka jarang datang ke sini. Kenapa kali ini dia di sini? Yao Lao bergumam pelan pada dirinya sendiri mengakibatkan Xiao Yan menjadi benar-benar bingung. Dia segera bertanya dengan hati-hati. Guru, siapa orang-orang yang Anda sebut sebagai orang-orang itu? Setelah mendengar pertanyaan Xiao Yan, Yao Lao terdiam. Xiao Yan kaget ketika dia melihat sikap Yao Lao dan tidak melanjutkan masalah ini. Alisnya sedikit berkerut saat dia terus mengikuti arah peta, berjalan di sepanjang jalan ini yang menuju ke wilayah Black Corner. Anak kecil, saya awalnya berencana untuk memberitahu Anda tentang hal-hal ini setelah Anda menjadi lebih kuat. Namun sekarang jejak saya secara tak terduga ditemukan oleh mereka. Rencana awal saya juga hancur. Jika Anda ingin tahu tentang masalah ini, saya hanya bisa memberitahu Anda lebih awal dari yang saya perkirakan. Yao Lao yang telah lama terdiam tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, namun, aku harus memperingatkanmu sebelumnya bahwa faksi yang terlibat dalam masalah ini benar-benar terlalu kuat. Ini jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan sekte seperti Mystic Cloud Set. Bahkan saya merasa bahwa masalahnya sangat sulit. Apakah Anda saat ini yakin ingin tahu? Tangan Xiao Yan gemetar tanpa sadar. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di video selanjutnya, jangan lupa subscribe.